Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bil ibadati wat taqwa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim war rasulil azim al-mab'us li itmami makarimal akhlaqi was sa'adatil quswa. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'u tariqal huda. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan rasa puja, rasa puji, rasa syukur kita kepada Allah Rabbun Ghafur, yang mana berkat nikmat yang Allah berikanlah sampai detik dan saat ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada keagungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah yang berbahagia, dalam kesempatan ini merupakan nikmat yang sangat indah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, dan tentu berkat nikmat itu pula lah kita bisa melakukan ibadah-ibadah, mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka sepatutnya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah menjadi ketentuan umat Islam, dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita lakukan dan amalkan. Dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Qal as-salatu ala waqtiha. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ia menanyakan amalan-amalan yang paling utama, yang disenangi Allah, yang dicintai Allah, yang bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah, kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salatlah pada waktunya, salatlah tepat pada waktunya, sebagaimana dalam firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Summa ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qal, Rasulullah mengatakan, birrul walidain, menghormati orang tua. Summa ay, apalagi ya Rasulullah? Qal, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Para pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah, ketiga hal itu menjadi hal yang paling utama, amalan yang paling utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sebagaimana Allah sudah menetapkan salat-salatnya sesuai dengan waktu-waktunya. Maka manakala azan dikumandangkan, manakala sudah kita mendengar azan, maka tidak ada aktivitas lainnya melainkan untuk pergi menuju rumah Allah, pergi melaksanakan ibadah salat. Maka dari itu, para hadirin, para pemirsa semua, selayaknya kita menjalani apa yang diperintahkan Allah juga Rasulnya, salat tepat pada waktunya. Kenapa kita harus salat tepat pada waktunya? Kenapa kita harus salat itu tidak kita lalaikan? Karena orang yang salat itu bisa menjadi celaka dan rugi. Orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat bagaimana?
orang-orang yang sholat tetapi dia melalaikan sholatnya. Maka agar kita tidak celaka, agar kita tidak rugi, agar kita mendapatkan ridho Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah, maka as-sholatu ala waqtiha, karena harus sholat tepat pada waktunya, karena itu merupakan salah satu bagian amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua yakni birrul walidain. Kata Rasulullah adalah birrul walidain, menghormati orang tua. Kepada sesama teman saja kita harus menghormati. Kepada orang yang lebih muda saja kita harus menyayangi. Apalagi kepada orang tua kita sendiri. Kepada ayah kita, kepada ibu kita, ibu yang melahirkan kita, yang mengasuh kita, yang mengurus kita, ayah yang menafkahi kita. Maka kita perlu menghormati orang tua, birrul walidain, sebagaimana perintah Rasulullah. Wa qul lahuma qaulan karimah. Di dalam Al-Quran dijelaskan dan diperintahkan, katakanlah kepada orang tuamu, kepada orang tua kita, qaulan karimah, perkataan yang mulia, perkataan yang indah, perkataan yang manis. Kita ngobrol sesama teman saja harus berkata santun, apalagi berkata kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga tadi kata Rasulullah, amalan yang ketiga yang paling utama adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah dalam hal ini, dalam konteks kini, sekarang bisa dimaknai dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Jihad melawan kebodohan. Jihad melawan kebodohan. Jihad melawan ketidaktahuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita sebagai orang Islam. Karena laulal ilma lakana an-nasu kal bahaim. Orang yang tanpa ilmu, orang yang tidak berilmu, laksana hewan. Maka dari itu para pemirsa, seyogianya dan seharusnya kita semangat dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama, baik itu ilmu tentang sains dan lain-lainnya. Tentu itu adalah perintah dari Allah agar kita jihad fisabilillah. Para pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah, dengan 3 hal tadi, dengan 3 amalan tadi, mudah-mudahan kita bisa melakukan satu demi satu, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang solih, sebagaimana yang kita harapkan. Tentu kita semua mengharapkan menjadi orang baik yang mendapatkan keberuntungan di hari akhir nanti. Kiranya itu mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, itu datang dari saya pribadi. Jika ada sebuah kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.